STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merdowati, Kota Banda Aceh, inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Apa kabar sahabat pendengar kami yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla? Senang sekali di bulan Ramadan ini kita bisa kembali berjumpa dalam program spesial live podcast, dan tentunya masih ditemani bersama Ana Iqbal. Insya Allah kita akan bercerita, tentunya tanya jawab dan juga konsultasi bersama guru-guru kita yang insya Allah semoga dari apa yang disampaikan guru kita nanti bisa bermanfaat sekaligus menjadi hidayah untuk kita semua. Dimanapun antum berada, insya Allah untuk 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bersama guru kita untuk edisi 8 Ramadan tahun 1442 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 April tahun 2021, dan kita akan membahas satu tema menarik tentang Ramadan. Nah, mungkin hari ini kita tentunya seperti biasa mengundang antum semua untuk bisa bertanya atau konsultasi bersama Ustadz, itu lewat line telepon di 0852 77 32 3266, atau juga bisa langsung di WhatsApp dengan nomor 0852 1414 2314, atau juga bisa lewat platform sosial media kami di Instagram, Facebook, dan YouTube channel di Syiar Tauhid Aceh. Tamam, untuk hari ini kita akan membahas satu tema tentang Ramadan, bulan yang tepat untuk memperbaiki diri. Nah, semoga dimanapun antum yang sedang mendengarkan kami saat ini bisa terus menyaksikan kami untuk 1 jam ke depan insya Allah. Dan di sini saya sudah ditemani bersama guru kita, ada Al-Ustadz Haris Abu Naufal Hafidahullah, yang alhamdulillah sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah Ustadz, ini gak kerasa sekali ketemu udah di 8 Ramadan aja Ustadz. Ustadz, ini kan kita mau bahas tentang nuansa Ramadan. Ramadan ini bulan yang tepat untuk kita memperbaiki diri Ustadz. Nah, tapi jauh sebelum kita membahas tentang cara kita untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan ini Ustadz, Ana pengen tanya sedikit dengan Ustadz. Selain kita mengetahui bahwasanya makna dari puasa itu ya kita mengerjakan menahan lapar, itu sudah pasti Ustaz. Haus juga, kemudian melawan dari hawa nafsu. Nah, karena setelah puasa ini kan kita pasti bakal kembali lagi ke rutinitas kita hari-hari. Nah, apakah ini juga apa ya Ustaz, jadi salah satu momen yang cuma di bulan Ramadan aja yang kita rasakan, atau mungkin nanti setelah Ramadan takutnya hal-hal yang kita dapatkan selama di bulan Ramadan ini nggak dapat lagi Ustaz? Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Jadi apa yang Iqbal utarakan tadi adalah sesuatu pembahasan yang cukup penting untuk kita semuanya. Jadi terkadang rutinitas ibadah itu hanya di bulan Ramadan saja, ya, yang terkadang ketika hari pertama kita masuk ke hari raya, maka suasana Ramadan itu hilang dari kita. Seakan-akan dia hanya sekadar mimpi-mimpi yang kita hidupi, yang kita jalani di dalam Ramadan itu sendiri. Baik. Jadi ini adalah PR untuk kita semuanya. PR untuk kita semuanya, jangan jadi sampai seperti HP rusak. HP rusak ya. Jadi yang namanya HP rusak dicas 10 jam, maka dicas dari pagi sampai malam atau sampai pagi lagi. Ya nanti paling 5 menit, 10 menit dia gunakan HP-nya sudah rusak lagi. Sudah drop HP-nya drop. Tapi kalau HP-nya HP baru, ya dia dicas cuma 2 jam, 3 jam, tapi bisa dimanfaatkan terkadang lebih dari 1 hari 1 malam. Ya jadi kita tuh jangan sampai seperti HP yang sudah rusak. Ya jadi apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah qalbu kita ini. Kita harus memahami bahwasannya Allah yang kita sembah itu melihat apa yang kita lakukan tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi Allah yang kita sembah itu juga
melihat apa yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya melatih kita di bulan Ramadan ini supaya menjadi orang yang lebih bertakwa. Ya, Allah mengatakan di dalam ayatnya sudah sering kita dengar, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah mensyariatkan puasa untuk kita ini dengan beraneka ragam pelarangan-pelarangan yang dilarang dalam puasa tersebut untuk melatih kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kita siapapun muslimin di bulan Ramadan ini kita lihat di pojok-pojok masjid ada orang baca Quran. Ya, di sholat 5 waktu, di sholat maghrib, di sholat subuh, itu seperti kita melihat di sholat Jumat di luar Ramadan. Di sini kan sebenarnya Allah ingin memberikan kepada kita sesuatu hal, bahwasanya ibadah itu hal yang menyenangkan, ibadah itu sesuatu yang asik, ibadah itu sesuatu yang bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan kita semuanya, semua ya, saudara-saudara, sahabat semua yang mendengar kajian kita di sore hari ini, pasti merasakan kekhusyuan di bulan Ramadan itu berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Untuk apa sih sebenarnya Allah menjadikan ini untuk kita? Supaya ketenangan hidup kita ini juga berjalan di luar bulan Ramadan. Tidak hanya ketenangan itu hanya di bulan Ramadan saja. Nah, di sini seakan-akan Allah berpesan kepada kita, wahai hambaku, kalau seandainya kamu ingin mendapatkan ketenangan, mendapatkan kesejukan, kekhusyuan, seperti engkau merasakan khusyuknya bulan Ramadan, apa sih yang kau lakukan di bulan Ramadan? Engkau melakukan di luar baca Quran. Jadi hendaknya di luar Ramadan engkau juga baca Quran. Di luar Ramadan dia sholat malam, dia sholat taraweh. Jadi di luar Ramadan juga itu dilakukan. Di dalam Ramadan dia tidak berbicara yang jelek-jelek, dia tidak melihat yang jelek-jelek, ya dia tidak berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya enggak, kan di bulan Ramadan enggak boleh bohong, nanti batal puasa. Kan gitu kadang orang jadi pembicaraan, enggak boleh fitnah, ini sedang puasa. Enggak boleh nonton itu, ini sedang puasa. Jadi ketika dia membuat larangan-larangan itu, itulah sebenarnya yang menjadi sebab kenapa kita bisa tenang di bulan Ramadan. Nah, itulah seharusnya ketenangan itu sudah kita dapat. Dan jalannya juga sudah ada. Nah, tinggal kita untuk istiqomah saja. Ya, untuk menjaga apa yang kita jaga di bulan Ramadan ini, kita jaga, kita bawa sampai di luar bulan Ramadan. Supaya ketenangan itu tetap ada di hati kita. Tapi kalau seandainya di awal bulan tanggal 1 Syawal, baca Qurannya udah enggak. Kemudian sholat malamnya juga udah enggak. Sholat sunnah rawatibnya apalagi. Sholat wajib di masjid sudah bolong-bolong, ya bahkan juga terkesan nggak sholat, ya sudah. Jadi puasa itu hanya sebatas menahan lapar dan haus selama 1 bulan ini. Nggak berhasil kita menjadi orang yang sukses. Jadi suksesnya seseorang itu dalam berpuasa bukan dalam puasa itu sendiri. Di puasa itu latihan. Jadi kesuksesan seseorang ketika dia berhasil berpuasa dengan baik itu setelah bulan Ramadan itu sendiri. Kira-kira apa yang sudah dicas tadi di bulan Ramadan bermanfaat nggak di luar Ramadan? Jadi demikian yang disebutkan oleh para ulama, diterimanya amalan seseorang di bulan Ramadan itu berpengaruh di luar bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita berbicara 1 bulan, 11 bulan setelahnya, dari bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan setelahnya kan itu butuh waktu 11 bulan. Iya. Kan begitu. Jadi jangan kita berbicara 11 bulan sampai bulan Sya'ban, di hari pertama saja kita sudah buat dosa, sudah buat maksiat, sudah meninggalkan sholat dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala beri pesan kepada kita. Ramadan itu sesuatu yang membuat kita tenang hati kita. Iya, dan itulah yang harus kita jaga supaya kita bisa mendapatkan ketenangan di luar Ramadan itu sendiri. Nah, berarti kunci utamanya adalah istiqomah, Ustaz, ya? Istiqomah. Dan yang kedua, bulan ini justru seperti bulan latihan, bulan latihan, supaya nanti bulan kedepannya bisa tetap terus istiqomah. Nah, jadi badan kita sedang dicas. Ini kita malam dicas HP nih. Iya. HP kan besok pagi mau kita pakai. Iya enggak? Iya. Jadi kalau seandainya dicasnya enggak benar, ya besok pagi kita nggak bisa menggunakan HP. Lowbat sudah. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan juga yang ingin Ana utarakan. Ya, jadi bisa dibilang selama sudah berjalan 8 hari ini sampai dengan hari ini, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga semangat kita terus supaya amalan kita di bulan puasa ini sampai benar di akhir Ramadan nantinya bisa terus bertambah setiap harinya. Kemudian seterusnya setelah Ramadan pun kita tetap terus semangat, Ustaz. Nah, ini ada tips nggak, Ustaz, kiat-kiat atau gimana caranya supaya kita bisa terus tetap semangat dalam beribadah, Ustaz, walaupun nanti setelah kita mengakhiri Ramadan ini kita bisa tetap terus semangat, Ustaz? Sebenarnya apa yang bergulir di bulan Ramadan tersebut
dengan adanya sholat taraweh, kita berpuasa, ya kemudian kita menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, ya itu sebenarnya itu saja dijaga. Jadi sholat tarawehnya dia tetap istiqomah, yang tahajudnya dia tetap istiqomah, dia rutinitasnya setiap saban hari dia baca Quran itu juga tetap istiqomah, ya. Nah kalau seandainya dia tetap melakukan aktivitas ini terus menerus, insya Allah ya akhir Ramadan maka dia akan mendapatkan ketenangannya itu lebih, ya. Misalnya mohon maaf, di luar Ramadan dia tidak pernah menyentuh Al-Quran, mungkin menyentuh Al-Quran hari Jumat atau sebulan sekali, atau bahkan mungkin dia tidak pernah menyentuh Al-Quran sama sekali. Kan begitu. Di awal Ramadan dia sudah mulai baca Quran. Nah, Quran yang kita baca ini kan ibarat dia pembersih hati kita. Ibarat hati kita ini sudah kotor, hati kita ini sudah gelap. Kemudian dibersihkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Kan itu otomatis cahaya keimanan itu sudah mulai masuk sedikit demi sedikit. Di situ dah dia merasakan kelezatan. Kelezatan. Ya, jadi dia jangan sampai berhenti sampai puncak kelezatan membaca Quran, kelezatan puncak ibadah kepada Allah itu merasa manis dalam hatinya. Maka ketika dia merasakan manisnya ibadah, lezatnya ibadah yang telah dilakukan dengan segala rutinitas tersebut, maka perkara-perkara yang sebagian orang menganggap itu besar, itu kan menjadi receh. Ya, reunian. Biasanya kan teman-teman dari luar kota, ini di luar masa pandemi ya, ketika dia bisa mudik pulang kampung, teman dulu SMA, teman dulu kuliah, kan pada ngumpul nih di Aceh misalnya, ngumpul di Banda Aceh. Itu kan bahasa reunian tuh di akhir Ramadan kan. Benar. Nah itu kan menjadi nikmat, menjadi besar, menjadi wah, menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu ketika kita tidak merasakan lezatnya ibadah. Bukan berarti ini kan silaturahmi betul, silaturahmi itu ibadah. Tetapi ini ibadah yang kita inginkan sekarang bukan silaturahmi. Nabi SAW mendatangi istri adalah ibadah atau tidak? Rasulullah mengatakan sendiri mendatangi istri itu ibadah. Tetapi ibadah itu ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika sampai 10 akhir Ramadan. Itu maksud saya. Ya, jadi silaturahmi betul ibadah. Tetapi ketika silaturahmi itu memalingkan kita dari inti ibadah di akhir bulan Ramadan, ya maka kita akan menjadi orang yang merugi. Faham maksud saya? Jadi ketika seseorang sudah merasakan manisnya iman, manisnya baca Quran, manisnya sholat malam, manisnya tahajud, manisnya ketika dia berzikir kepada Allah, manisnya ketika dia bermunajat kepada Allah. Jadi ketika ngumpul-ngumpul, kita ngumpulnya anggaplah laki-laki semua yang ada perempuannya, yang nggak ada unsur maksiatnya ya. Pasti dia akan menganggap, udahlah nanti habis Ramadan saya juga bisa ketemu sama mereka. Kan mereka juga nggak pulang habis Ramadan. Pasti lebaran kesekian dia pulang. Karena saya bisa ketemu lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Saya sudah merasakan nikmat di sini. Di titik ini saya sudah merasakan nikmat. Di jalan ini saya sudah merasakan nikmat. Iya. Nah, apa kuncinya? Seperti yang saya sebutkan tadi. Kita tetap istiqomah. Jangan pernah merasa bosan, jangan merasa jenuh. Ketika kita sudah jenuh, kita cari hal yang lainnya. Bosan baca Quran misalnya. Seharusnya nggak boleh ya kita bosan baca Quran. Cuman itulah hati kita. Kadang-kadang jenuh baca Quran. Ya sudah, baca tafsirnya. Baca kisah-kisahnya. Yang penting ada sisi keterkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi nanti ketika kita sudah baca kisah-kisah dalam Al-Quran, kehebatan Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran, muncul lagi semangat kita baca lagi. Jadi dia berpindah dari Quran ke Quran, berpindah dari hal yang baik kepada hal yang baik lainnya. Tapi kalau seandainya dia jenuh, akhirnya dia nonton YouTube yang hal yang nggak boleh nonton misalnya, ya sudah dia akan semakin jauh rasa nikmatnya manisnya baca Quran tadi. Allah. Masya Allah. Ini kita masih membahas tentang Ramadan, bulan yang tepat untuk memperbaiki diri. Nah tentunya ada beberapa hal yang mungkin sahabat pendengar yang ingin bercerita kepada Ustadz tentang tema kita pada hari ini. Nah kami tunggu di 0852 7732 3266 untuk via telepon, atau juga bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp dengan nomor 0852 1414 2314. Nah, kita masih membahas tentang Ramadan, bulan yang tepat untuk memperbaiki diri. Nah, tentu di bulan-bulan sebelumnya sahabat pendengar merasa di bulan-bulan atau di tahun-tahun sebelumnya merasa Ramadannya kurang lengkap atau mungkin kurang sempurna. Mungkin di tahun ini salah satu kesempatan untuk bisa terus memperbaiki
memperbaiki diri ya, insya Allah. Terus mudah-mudahan Allah berikan jalan, kemudahan. Dan kita balik lagi nih sama Ustadz. Ustadz, ini ada beberapa juga yang ingin Ana tanyakan. Sebenarnya kayak bulan puasa ini kan momen yang tepat untuk kita bisa merubah diri kita nih Ustadz. Iya. Nah, yang biasanya kita nggak pernah atau jarang membaca Al-Quran, sekarang dengan banyak hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan lain-lain, mungkin ada nggak nasihat dari Ustadz bagi kami yang ingin benar-benar memulai awal perubahan di bulan Ramadan ini Ustadz? Taib, sebenarnya Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya. Taib. Rasulullah mengatakan as-siyamu junnatun fala yarfuthu wala yajhal wa in imra'un qatalahu asyatamu falyaqul inni sha'imun. Rasulullah mengatakan puasa itu adalah benteng. Sehingga seseorang ketika dia berpuasa wala yarfuth, dia tidak berucap dengan ucapan yang jelek, dia tidak berucap dengan ucapan yang keji, dia tidak berucap dengan ucapan yang dibenci oleh Allah. Ya, bahkan kalau ada seseorang yang menghinamu, mencelamu, menghardikmu, katakanlah ini shaimun, saya adalah orang yang sedang berpuasa. Subhanallah. Jadi dari hadis ini menunjukkan kepada kita puasa itu adalah bulan kesabaran dan puasa adalah bulan untuk mendidik akhlak seseorang. Apa akhlak yang dididik oleh Nabi SAW di dalam puasa untuk kita agar kita tidak berbuat hal yang jelek, tidak berucap dengan ucapan yang jelek, tidak berucap dengan ucapan yang keji, apakah itu ghibah, apakah itu namimah, apakah itu merendahkan orang lain, atau yang semisalnya. Bahkan kalau seandainya ada orang yang ingin menghina kita, yang namanya kita manusia ketika dihina kan kita ingin balas. Kalau dia ada satu kalimat mengucapkan kepada kita, kenapa gak 10 kalimat kita balas? Kan begitu ya. Nah di bulan Ramadan Rasulullah mendidik kita sabar. Kalaupun ada orang mencelamu, saya sedang berpuasa. Ya, ini sebenarnya luar biasa ya. Keagungan syariat Islam. Rahasia-rahasia di balik ibadah itu sendiri. Yang terkadang kita memahaminya, terkadang kita tidak tahu. Di balik rahasia itu sendiri. Tapi subhanallah para ulama menjelaskan, menerangkan kepada kita. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan perubahan untuk kita. Bulan perubahan. Ya, perubahan dari sisi akhlak. Perubahan dari pola tidur, ya dimana seseorang itu diajarkan selama 1 bulan sering bangun tidur cepat supaya dia bisa supaya dia bisa sholat subuh, kemudian dia bisa beraktivitas di pagi hari karena pagi hari adalah waktu berberkah. Apakah untuk dia urusan akhiratnya, dia baca Quran, dia berzikir, ataukah untuk dia bekerja, ya. Dan juga bulan Ramadan ini juga memperbaiki diri kita agar kita tidak menjadi orang yang egois. Agar kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diajarkan untuk lebih bersosial. Lebih punya empati kepada saudara kita yang ada di sekitar kita. Ya. Di bulan Ramadan kita lapar, kita haus. Apalagi kondisi Aceh terkadang panas seperti ini ya. Lumayan panasnya. Allah ingin mengingatkan kita, lapar itu sesuatu menyakitkan. Haus itu sesuatu yang gak enak. Ya. Nah di sana ada saudara-saudara kita yang terkadang mereka bukan hanya di bulan Ramadan merasakan lapar ini. Tapi mereka merasakan kelaparan ini itu sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kesekian hari, setiap harinya mereka demikian. Mereka mungkin makan 2 hari sekali. Atau mungkin 3 hari sekali. Atau mungkin bahkan ada orang yang meninggal yang gak pernah diketahui karena kelaparan. Sehingga ini supaya kita ada empati, ada rasa peduli dengan sekitar kita. Makanya Rasulullah SAW menghasung kita untuk memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Ya, bahkan tidak tanggung-tanggung. Pahalanya itu pahala orang yang berpuasa itu diberikan kepada orang yang memberikan makanan kepada orang berbuka puasa. Jadi menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini diantara amalan yang paling mudah kita lakukan. Tetapi mendapatkan pahala yang sangat besar adalah memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Sebagaimana disebutkan dari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Ramadan, apa itu Ramadan? Ramadan adalah bulan qiraatul Quran dan bulan it'amut ta'am, bulan memberikan makanan. Ya, jadi tentunya makanan yang diberikan yang lebih afdal kepada orang-orang yang memang membutuhkan, fakir miskin dan yang semisalnya. Jadi
Kita diajarkan di bulan Ramadan ini tidak egois. Peduli dengan sekitar kita, peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan orang-orang yang miskin. Ya, sehingga ini seperti yang saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ada di bulan Ramadan. Allah tidak hanya melihat kita di bulan Ramadan saja. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita waktu 1 bulan untuk pelajaran di bulan-bulan yang lainnya. Karena Allah nggak ingin memberatkan kita. Allah tidak ingin memberatkan kita setiap tahun kita berpuasa. Allah nggak ingin itu. Karena Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Allah nggak ingin menyulitkan kita. Sehingga Allah nggak menginginkan kepada kita berpuasa sepanjang tahun. Tapi dikasih waktu 1 bulan. Dan engkau bisa merasakan kelezatan itu semuanya. Engkau bisa punya punya kepedulian kepada saudaramu. Sehingga itu yang harus engkau tanamkan di luar bulan Ramadan. Jadi sebenarnya dengan kita menjalani Ramadan dengan baik, itu secara otomatis dia akan berubah kondisi dan keadaannya. Seperti itu. Karena setuju banget Ustadz, ketika Ustadz bilang bulan Ramadan ini bulan latihan, ya selain yang Ustadz bilang tadi, belajar menahan sabar. Dan kita juga tahu bahwasanya Ramadan ini salah satu bulan yang kata Allah pintu kebaikan itu dimudahkan Ustadz ya. Betul. Dan tentunya selain pengampunan dosa kita juga, terus kita juga bisa menjaga amalan kebaikan kita selama di bulan Ramadan ini. Nah, kita masih terus mengajak partisipasi antum untuk bisa bergabung di 0852 7732 3266 atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya di 0852 14 Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita listkan, kita bacakan. Sebagaimana ada sabda Rasulullah SAW, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Dan salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Bagaimana Ustaz cara kita bisa mendapatkan penghargaan pengampunan dosa di bulan Ramadan ini Ustaz? Taib. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, man qama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang seseorang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang seseorang menghidupkan malam di bulan Ramadan, syaratnya imanan wa ihtisaba. Dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia mengharap pahala. Ya, jadi ketika Allah memberikan kepadanya ujian, dia punya makanan tapi dia nggak bisa makan makanannya. Dia punya minuman yang banyak di kulkasnya, tapi dia tidak bisa menikmati. Dia punya seorang istri yang halal untuk dirinya, dia juga nggak bisa mendekati dalam arti kata berhubungan badan. Untuk apa itu semuanya? Untuk menjalankan dan ridho dengan apa yang Allah putuskan kepada kita. Nah, ketika iman-iman seperti inilah pasrah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita jadikan ini sebagai acuan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita dan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin, maka puasa seperti inilah yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya. Tapi kalau seandainya seseorang berpuasa ya cuma menahan lapar dan haus, kemudian dia bukan bentuk mengharapkan pahala, bukan bentuk meridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya, apa yang Allah perintahkan kepadanya, maka puasa itu hanya sebatas ya karena puasa ya udah dalam keluarga puasa semua, saya kan gak enak puasa sendiri, gak puasa sendiri, atau nanti seru loh ketika kita tahan lapar tiba-tiba makan, jadi lebih seru dibandingkan saya makan siang nanti. Jadi sesuatu yang dilakukan dari puasanya bukan diharapkan pahala di sisi Allah, bukan mengharapkan ridho dari keputusan yang Allah putuskan daripada ibadahnya. Jadi ini harus ditanamkan, diniatkan. Puasa yang kita lakukan ini adalah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka puasa seperti inilah yang akan seperti yang dikhabarkan oleh Nabi, diampuni dosanya yang telah lalu. Namun di sana para ulama menyebutkan dosa-dosa yang diampunkan dalam puasa itu ya dari puasa yang dilakukan adalah dosa-dosa kecil sifatnya. Tapi kalau dosa-dosa besar dia harus tobat dengan taubatun nasuha. Dia harus menyesali,
tidak mengulangi kembali, dia meninggalkan di detik itu juga, ya, maka dosa besar itu baru diampuni. Tapi kalau seandainya dia berpuasa tapi dosa besarnya masih lanjut, ya nantilah tunggu buka puasa saya buat dosa. Maka puasanya itu nggak menghilangkan dosa besar dia tadi. Ya, dan juga di sini ada pelajaran, saya lupa tadi menyebutkan karena ini penting. Ramadan itu sebenarnya juga menjadi kita untuk menjadi seorang muslim yang sejati, yang mana zahir dan batinnya itu sama. Maksudnya, ya dia tidak akan berbuat dosa walaupun dia berada dalam kondisi sendiri. Ini sekarang kita kan berpuasa ya. Puasa yang kita lakukan ibadah kepada Allah kan. Di antara hal yang dilarang oleh Allah ketika kita berpuasa makan dan minum. Ya. Nah kalau seandainya kita pergi ke dapur, pura-pura periksa kulkas, kemudian kita minum satu teguk, ada yang nggak yang lihat? Nggak ada yang lihat kan? Kenapa kita nggak berbuat seperti itu? Karena kita ingin berbuat ibadah untuk Allah, kan gitu. Atau mungkin kita tinggal aja masuk makanan ke kamar kita tinggal makan, kan nggak ada yang lihat. Betul atau enggak? Nggak ada yang lihat. Itu nggak kita lakukan, nggak mau kita deketin, nggak mau kita buat. Nah sebenarnya itu memberikan pelajaran kepada kita di luar Ramadan, seharusnya juga demikian. Allah melarang kita bukan hanya makan dan minum saja. Allah melarang kita A, B, C, D, E, F, G. Yang begitu banyak larangan tersebut. Walaupun banyak-banyak larangan tentunya tidak sebanyak dengan hal yang dibolehkan oleh Allah. Kan begitu. Nah seharusnya puasa ini memberikan pendidikan untuk kita meninggalkan dosa. Walaupun tidak ada orang bersamaan dengan kita. Karena kita meninggalkan gak makan dan minum di luar Ramadan. Dalam keadaan gak ada orang tahu kalau kita makan dan minum. Tapi kita lakukan itu untuk Allah. Dan Allah yang kita sembah itu tidak hanya di bulan Ramadan, juga di luar bulan Ramadan. Nah seperti itu. Nah, kita coba masuk ke segmen pertanyaan Ustadz yang sudah kita tampung di WhatsApp ya. Ini ada dari Umu Sofiah di Jakarta. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ana sedang hamil muda, saat ini Ana tidak berpuasa dikarenakan kondisi tidak stabil. Yang Ana tanyakan, untuk membayar ganti puasa ini baiknya qadha puasa atau cukup bayar fidyah saja? Syukran Ustaz. Baik, para hadirin dan hadirat, masalah ini adalah masalah yang cukup sering ditanyakan, bahkan di hampir setiap kajian membahas puasa ataukah tidak membahas puasa, atau mendekati puasa pasti ditanya tentang permasalahan seperti ini. Dan mungkin nanti kalau ada kajian-kajian yang membahas tentang ini, mungkin teman-teman bisa dipotong videonya, mungkin bisa di-share, tapi tidak ada masalah untuk saya ulangi kembali. Jadi para hadirin dan hadirat, dan terkhusus kepada yang bertanya, ada dua hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran mengenai orang yang diberikan uzur. Satu, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang seorang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh bagi dia berbuka puasa dan digantikan di hari yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang mereka tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Ya, dan disebutkan adalah nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah tua renta. Yang nenek-nenek kan gak mungkin dia muda kembali. Baik. Atau orang yang sakit, yang sakitnya menahun dan tidak bisa dianggap sembuh. Maka boleh bagi dia fidyatun ta'amu miskin. Dia boleh membayar fidyah ya kepada satu orang miskin dan satu hari puasa yang ditinggalkan. Nah sekarang, ibu hamil, wanita yang menyusui, dia lebih dekat kepada orang yang sakit masih dianggap sembuh, atau dia lebih dekat dianggap orang sakit yang sudah tidak dianggap sembuh. Iya, la syak. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ada saatnya dia hilang. Keberatan dia itu akan hilang. Nggak selama-lamanya dia sepanjang hidupnya dia seperti kondisi hamil. Iya. Nah, ketika kondisinya demikian, maka jelas dia lebih dekat kepada wanita, kepada orang yang sakit masih dianggap sembuh. Maka orang yang sakit dianggap sembuh, apa kafarah, apa yang harus dilakukan? Dia harus membayar puasanya. Dia tidak membayar fidyah, dia membayar puasa. Demikian yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan juga ulama-ulama sebelum Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, wajib bagi mereka berpuasa. Kecuali kalau seandainya dia khawatirkan kepada janinnya, kepada bayinya, ataukah kepada dirinya dengan dia berpuasa akan memberikan mudarat, maka dia dihukumi seperti orang yang sakit. Boleh dia berbuka puasa. Tetapi orang yang sakitnya adalah orang sakit yang masih dianggap sembuh. Maka dia harus membayar puasanya. Allahumma, kalau seandainya dia sudah seperti orang yang sakitnya menahun tadi. Gimana sakit menahun? Tahun ini hamil, otomatis tahun depan kan sudah melahirkan. Melahirkan kan sudah dekat dengan bulan Ramadan. Jadi nyusuin. Dan nyusu
Ya, tiba-tiba di bulan Sya'ban hamil lagi. Ya enggak, masuk Ramadan dalam kondisi hamil. Kemudian lahir lagi tahun depan di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab misalnya. Otomatis dia kan menyusui sekian bulan. Ya enggak? Nah, kalau kondisinya hamil, menyusui sampai puluhan tahun, sampai 10 tahun berjejer anaknya. Maka dalam kondisi seperti ini dia lebih dekat dengan wanita yang orang yang sakit yang sudah tidak dianggap sembuh, sudah terlalu berat, sudah terlalu banyak puasa yang ditinggalkan. Maka dalam kondisi seperti ini baru boleh dia membayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia program hamil 3 tahun sekali, nah 3 tahun sekali dia program hamil, misalkan durasi 30 hari untuk membayar puasanya dalam 1 tahun, masa dia nggak bisa? Atau nggak bisa tahun ini karena dia uzur, dia tahun depan, masa nggak bisa 3 tahun durasi cuma 30 hari? Ya tentunya ini tidak demikian. Ya maka hukum asalnya dia tetap membayar puasanya. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah hari ini kita senang sekali bisa terus mendengarkan beberapa pertanyaan dari sahabat pendengar dimanapun antum berada. Untuk saat ini yang sedang butuh konsultasi, nah itu bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di 0852 1414 2314. Berbicara tentang tema kita pada hari ini, bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk memperbaiki diri. Nah ini ada satu pertanyaan Ustadz dari seorang wanita. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya wanita umur 28 tahun telah menikah dan alhamdulillah memiliki 2 orang anak laki-laki. Bagaimana cara menanamkan rasa sabar dan rasa syukur di dalam setiap hari? Saya selalu beristighfar, tetapi emosi selalu terpancing ketika mengasuh anak dan masalah yang lain. Baik, para hadirin dan hadirat, dan kepada saudari yang bertanya, memiliki keturunan adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Saking besarnya nikmat ini, Allah menyebutkan sekian banyak doa para nabi dan para rasul agar Allah memberikan keturunan. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku berikanlah aku anak yang saleh. Nabi Zakaria juga berdoa sama Allah. Ini doa. Nabi kan ketika meminta sesuatu bukan hal yang, kalau kita mungkin ya Allah punyalah saya mobil yang bagus ya Allah, saya beginilah ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah, kan begitu ya. Tapi Nabi, Allah abadikan doa mereka dalam Al-Quran. Di antara doa-doa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut adalah diberikan anak yang soleh. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat itu, nikmat anak merupakan nikmat yang sangat besar. Yang kedua, seorang ayah, seorang ibu yang sudah punya rumah, punya toko, punya segalanya. Ketika anaknya sakit, ya, yang mana anaknya tersebut harus berobat ke luar negeri, nggak bisa berobat di Indonesia, harus ke Singapura. Menghabiskan uang miliaran rupiah. Saya yakin ya ibu dan ayah pasti akan menjual rumahnya. Akan menjual apa yang dia punya. Dia siap tinggal di rumah sewa setelahnya asalkan anaknya bisa sembuh. Ini menunjukkan apa saja yang kita miliki ternyata nggak sebesar daripada nikmat punya anak tersebut. Yang ketiga, ya seseorang begitu juga ketika dia belum punya anak, segala cara dia usaha. Segala cara apapun yang dia bisa lakukan dia akan lakukan. Ya, dan di sana ada jutaan orang yang sudah menikah tidak punya anak. Ya, oleh karena itu orang-orang yang diberikan anak oleh Allah, dia bersyukur dengan anak tersebut. Dan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia harus ada ujian, ada cobaan. Ya, ketika dia tidak punya anak, ya ujiannya ini. Ketika dia punya anak, ya ujiannya itu. Tetapi ketika orang tua tertanam dalam jiwanya, anak ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ketika mendidik dia akan mendapatkan pahala yang besar pula. Yang dengannya akan dicatat, akan menambah timbangan amalan kelak di yaumul qiyamah. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesabaran untuk dirinya. Itu satu hal yang selanjutnya. Dia seemosi apapun dengan anak, dia jangan sampai mengucapkan sesuatu yang jelek kepada anaknya. Karena terkadang itu ucapan orang tua itu bagian doa. Jadi kalau anaknya bandel, anaknya sulit untuk diatur, terus ibunya juga setiap hari ngomong, "Siapa aku pikir kakak tahu tak logo kah." Jadi ibunya setiap hari dia itu yang dia ngomongin ke anaknya. Jadi gimana anaknya mau berubah? Setiap hari didoakan, setiap hari dia mengucapkan kalimat-kalimat yang anaknya itu semakin rusak, semakin jauh. Ya, makanya kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Rabbana waj'alna muslimaini lak
wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Yaitu didoakan dengan doa yang baik-baik. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang menyerahkan diri kepadamu. Dan juga jadikan keturunan kami, wahai Allah, juga orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Subhanallah. Ya, orang tua ini yang harus dikedepankan, seemosi apapun. Ya, kita juga pernah kecil. Kita juga pernah nyusahin orang tua, dibawa ke pasar, minta beliin mainan, nggak beli. Mungkin orang tua kita nggak punya uang waktu itu. Kita akhirnya berguling-guling di pasar. Ini kan kita lakukan dulu kepada orang tua kita. Kita melihat orang tua kita begitu sabar mendidik kita, sabar. Terkadang dia menahan malu. Dia ingin beli untuk anaknya, tapi mungkin dia nggak punya uang. Atau dia punya uang, tapi dia takut kalau dibeli mainan tersebut anaknya bisa rusak. Tapi orang tua kita sabar. Nah ini juga kita seharusnya harus berpikir bagaimana orang tua saya bisa bersabar. Itu juga harus saya tanamkan dalam diri. Saya juga harus bisa bersabar dengan anak-anak saya. Yang paling terpenting bagaimana dia mendoakan kebaikan. Yang namanya anak-anak ya pasti hal yang dialami oleh seperti ibu yang bertanya, pasti dia akan mengalami hal demikian. Disitulah dia harus menahan emosinya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, dia menahan emosinya. Kalaupun seandainya dia memarahi atau memukul, itu marahi yang sifatnya adalah mendidik. Memukul dengan sifatnya mendidik. Ya, bukan memarahi dengan kalimat-kalimat yang kotor. Yang tentunya ini akan memberikan pelajaran kepada anaknya sendiri. Ya akhirnya dia kalau marah juga akan mengeluarkan kalimat apa yang didengarkan oleh ibunya. Jadi kita sendiri yang membuat anak kita itu jadi jelek. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz untuk jawabannya. Kita masih terus menunggu beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bacakan di 0852 1414 2314. Bismillah, Assalamualaikum. Seperti yang kita lihat Ustadz, umat Islam sangat antusias dengan bulan Ramadan. Bahkan masjid penuh, baik di salat jamaah atau salat tarawih. Yang ingin ditanyakan, kenapa masih ada sebagian umat Islam yang masih tidak mendapatkan kenikmatan dalam bulan Ramadan? Bagaimana nasihat dari Ustadz untuk kita semua agar dapat menikmati bulan Ramadan ini? Taib, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu adalah sesuatu yang mahal. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, tetapi Allah memberikan siapa yang Allah kehendaki. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Dia bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin ibadah. Bersyukurlah kepada Allah. Ya, jangan kita hanya menganggap kenikmatan itu sebatas mobil yang kita punya, omset yang kita miliki, toko yang kita ada di genggaman kita. Tapi nikmat yang besar itu adalah bagaimana seseorang itu bisa dekat dengan Allah. Seseorang itu bisa merasakan nikmatnya ketika dia dekat dengan Allah. Itu merupakan nikmat yang paling terbesar. Nah, ketika kita menyadari ini merupakan sesuatu besar dalam diri kita, memberikan ketenangan, maka kita harus menjaga hal-hal yang akan supaya kekekalan istiqomah ini pada diri kita. Jangan sampai kemudian itu dicabut dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di kajian sudah disebutkan apa saja yang bisa hilangnya rasa manisnya iman, hilang hidayah dari kita. Nah, itu harus kita jauhi. Maksiat misalnya, berteman dengan teman-teman yang gak baik, yang akan mencerumuskan kita ke dalam dosa, jauhnya kita dari majelis ilmu, jauhnya kita dari zikrullah, ya jauhnya kita dari hal yang baik. Maka ini semua kita usahakan agar istiqomah itu akan selalu berada pada diri kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Di sore kali ini TP kita masih terus membahas tentang Ramadan, bulan yang tepat untuk memperbaiki diri. Nah, tentunya sudah banyak penjelasan yang tentunya mudah-mudahan bisa menjadi hidayah untuk kita semua pada sore yang berbahagia ini. Dan kami juga ingin menunggu beberapa pertanyaan untuk bisa antum tanya di 0852 1414 2314 untuk via WhatsApp, atau juga bisa di telepon di 0852 7732 3266. Nah, Ustadz, tadi kita udah berbicara panjang tentang keutamaan dan keberkahan yang kita dapatkan selama di bulan Ramadan, Ustadz. Nah, kita juga kalau tadi kita udah melihat secara perspektif dari dampak positifnya lah, Ustadz. Nah, ini kita sering juga nih lihat, Ustadz, kalau udah bulan puasa itu kadang-kadang banyak yang memperlihatkan video-video atau rekaman
orang-orang atau fenomena orang yang sholat malamnya itu ekspres Ustadz. Nah, apa sebaiknya kita berdoa kepada Allah supaya mereka dibukakan hidayah Ustadz, atau kita wajib menegurnya kalau memang itu salah Ustadz? Dua-duanya kita lakukan. Berdoa juga iya, menegur juga iya. Karena kalau menegur, kalau seandainya tidak diberikan taufik oleh Allah, maka juga tidak akan bermanfaat. Semanis, sehebat apapun teguran kita, nasihat kita, kalau seandainya mereka tidak diberikan taufik oleh Allah, maka tetap juga tidak akan memberikan dampak buat mereka sendiri. Dan kita ketahui, saya sempat juga melihat potongan videonya, jelas sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Loh, kamu tuh siapa? Memangnya kamu Tuhan yang bisa mengatakan amalan orang itu sah atau tidak sah? Ini kan pernyataan yang sangat dungu ya, mohon maaf. Pernyataan yang sangat lucu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Alkitab. Allah telah mendatangkan Rasulnya. Sehingga Rasulnya itu menjelaskan kepada kita apa amalan yang sah dan apa amalan yang tidak sah. Kan gak mungkin kita disuruh udah ente sholat, udah gimana sholat, nggak ada aturan, kan nggak mungkin. Agama ini semua sudah ada aturannya. Cebok saja sudah diatur gimana cara cebok, masa cara sholat nggak diatur? Waktu itu ada seorang sahabat, dia sholatnya terlalu cepat, mungkin yang di video itu lebih cepat daripada sahabat tadi. Kemudian kata Rasulullah, irji fasoli fa innaka lam tusolli, kembalilah engkau sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Jadi dia belum berlengkap rukunya, dia sudah bangkit. Belum selesai berdirinya dia sudah sujud. Belum sempurna sujudnya sudah bangkit dari sujudnya. Taib. Irji fasoli fa innaka lam tusolli, berkali-kali. Kemudian setelahnya Rasulullah mengajarkan kepadanya, kalau seandainya engkau sholat, maka jangan engkau ruku. Jangan engkau bangkit dari ruku sampai semua anggota rukumu sudah pada posisinya. Jangan engkau bangkit dari sujud sampai anggota sujudmu semua sudah sempurna dalam sujudnya. Jangan engkau sujud dari i'tidalmu sampai semua i'tidalnya sudah lengkap. Jadi ini tumakninah dalam sholat merupakan rukun sholat. Tumakninah adalah apa? Ketika seseorang membuat gerakan dalam sholat, sudah sempurna dulu gerakannya, baru dia berpindah kepada gerakan yang lainnya. Nah, ketika itu tidak ada, ya tumakninah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Siapa yang mengatakan tidak sah? Rasulnya Allah, utusannya Allah. Yang mana Rasul tersebut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berucap sesuatu dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allahumma, kecuali kalau seandainya Allah mengatakan salatlah kalian, Rasul juga mengatakan salatlah kalian, ya udah, nggak ada aturannya, pokoknya salat udah. Boleh kita mengatakan ente nggak boleh batalin amalan orang, nggak sah amalin orang. Masalahnya sudah ada hadis dari Nabi SAW yang salatnya model seperti itu, nggak sah. Jadi yang mengatakan nggak sah bukan kita, Allah yang mengatakan nggak sah, tapi melalui lisan Rasulnya. Jelas ya? Masa dalam urusan dunia saja ada aturannya, ente nggak boleh apa istilahnya, ente nggak boleh mencela menjelek-jelekan presiden, ente nggak boleh ini, nggak boleh. Masa dalam urusan kebernegaraan aja kita ada aturannya, masa urusan agama nggak ada aturannya, gimana sih? Ini kan sesuatu yang mohon maaf lah kedunguan ya yang dimunculkan, yang sebenarnya ya orang-orang yang ingin orang itu bebas. Jadi dia mau ekspresi sendiri, terserah apa yang mau dia buat daripada ibadahnya. Ini sebenarnya yang mereka inginkan. Tapi di urusan lain mereka suka berkomentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam, ini kita bacakan lagi Ustadz beberapa pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sebagaimana sabda Nabi, puasa adalah perisai, tapi bagaimana pendapat Ustadz, seseorang ketika berpuasa bisa menahan hawa nafsunya dari hal-hal haram, namun ternyata ketika ia berbuka puasa, ia kembali melakukan hal-hal yang diharamkan. Mohon nasihatnya Ustadz. Jadi Rasulullah mengatakan rubba shaimin, ada orang-orang yang terkadang berpuasa yang dia hanya menahan lapar dan haus saja. Dan ada orang yang dia sholat, dia cuman bergadang saja. Tapi hakikat dari puasa itu nggak terwujud pada dirinya. Hakikat dari sholat itu nggak terwujud pada dirinya. Maka kita khawatir kita nggak sukses menjalankan puasa kita. Seperti ibarat yang saya sebutkan, kita nggak cerita di luar Ramadan ya. Kita cerita setelah berbuka puasa, dia mulai lagi berbuat dosa. Jadi kita ini seperti HP yang sudah rongsok, dicas dari pagi sampai sore. Tapi ketika dibutuhkan nggak bisa. Ya, ketika dibutuhkan low bat, ketika dibutuhkan hilang baterainya. Nauzubillah. Jadi jangan sampai kita jadi seperti HP yang sudah rusak. HP yang nggak punya harganya.
Nggak ada harga di mata manusia, nggak ada yang mau beli. Ya semua pun nggak mau dibeli, siapa apa mau beli? Paling kalau dihancur-hancurin dipotong satu-satu mungkin melaku, itu pun dengan harga yang murah. Jadi kita nggak pingin jadi orang yang murahan. Kita ingin menjadi orang yang berharga di sisi Allah, dan bentuk dari berharga apa yang telah kita lakukan di siang hari bulan Ramadan, menahan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah yang kita sembah juga ada di malam hari, juga melihat apa yang kita lakukan, itu juga harus kita tahan. Jadi itulah dampak baik dari puasa seseorang. Nah, kita masih terus menunggu beberapa pertanyaan yang masih tentunya kita tampung di 0852 1414 2314 atau bisa lewat line telepon di platform sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga YouTube channel kami di Syiar Tauhid Aceh. Nah, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin perlu kita publish juga di sini, Ustadz, terkait sholat tarawih. Terkadang ini menyelisihi ada yang 8, ada yang 20. Ini mohon penjelasannya, Ustadz. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, masalah ini adalah masalah yang para ulama berselisih pendapat. Dan sebenarnya mereka nggak berselisih pendapat tentang masalah ini. Cuman akar rumput inilah yang terkadang yang bikin kegaduhan dan bikin masalah. Taib. Hadis datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW beliau tidak menambah rakaat lebih dari 11 rakaat. Dan ini yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah menunjukkan ketika seseorang sholat tarawih atau sholat malam lebih dari 11 rakaat itu tidak boleh? Maka kita melihat bagaimana para salaf, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW memahami hadis tersebut. Ya, memahami amalan Nabi, memahami pengkhabaran yang datang dari Aisyah, dan pemahaman mereka terhadap hadis Rasulullah SAW itu lebih utama dibandingkan pemahaman siapapun daripada manusia yang datang setelah mereka. Ya, apalagi sebagian ulama mengatakan perbuatannya sahabat selama tidak menyelisih dalil itu adalah hujjah. Dalil itu sendiri. Taib. Dan terlebih yang melakukan adalah para khulafa ar-rasyidin, yang Rasulullah mengatakan untuk kita berpegang di atas sunnahnya mereka. Dan terlebih khusus lagi adalah Abu Bakar dan Umar. Iya. Jadi setelah meninggal Rasulullah SAW, di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, salat berjamaah tarawih tidak dilakukan. Kemudian baru dilakukan di zamannya Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab melakukan? Apakah beliau melakukan perbuatan bidah? Tidak sama sekali. Para sahabat adalah orang yang sangat jauh dari kebidahan. Mereka sangat tidak suka melakukan apa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nabi SAW beliau pernah salat tarawih beberapa malam. Dan kemudian beliau meninggalkan karena takut diwajibkan. Nah, Umar bin Khattab melihat ilahnya di sini adalah takut diwajibkan. Karena hukum agama itu berputar dengan ilahnya. Sebabnya, ketika Rasulullah sudah meninggal, wahyu nggak mungkin lagi turun. Jadi sudah tidak mungkin sholat tarawih itu akan diwajibkan oleh Allah, nggak mungkin. Ya, dan perbuatan Nabi itulah yang dihidupkan oleh Umar. Dan apa yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipuji oleh khulafa ar-rasyidin yang lainnya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di malam pertama Ramadan beliau mengatakan, "Nurallahu qabrak ya Umar." Semoga Allah memberikan cahaya dalam kuburmu wahai Umar, sebagaimana engkau telah memberikan cahaya di rumah-rumah Allah dengan salat malam dan qiraatul Quran. Maksudnya engkau telah mengumpulkan manusia di malam Ramadan, hiduplah lampu, hiduplah penerang, mereka baca Quran, mereka salat, dan mudah-mudahan juga kubur engkau diterangkan. Ini menunjukkan pada kita perbuatannya Umar disepakati oleh seluruh sahabat Rasulullah, tidak ada perkara itu bid'ah sama sekali. Itu perbuatan sunnah dari sunnah Nabi. Nah, di awal perkara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau salat seperti salatnya Rasulullah 11 rakaat. Tetapi dengan salat yang panjang dilakukan oleh Nabi SAW sehingga memberatkan orang lain. Atau memberatkan karena pada waktu itu ya sebagian mereka sudah bukan sahabat lagi. Ya, ada sebagian mereka baru masuk Islam, yang mereka tidak pernah melihat Nabi. Ya, akhirnya ini membuat berat buat mereka salat 11 rakaat itu dengan salat yang panjang. Kemudian Umar bin Khattab beliau radhiyallahu taala anhu memilah-milah salat itu dengan rakaat yang lebih banyak supaya lebih meringankan. Iya. Nah, pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjadi hujjah buat kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhabarkan oleh Aisyah, betul Rasulullah tidak lebih salat dari 11 rakaat. Tetapi apakah itu sebagai pembatas? Itu bukan sebagai pembatas. Itu yang difahami oleh Umar. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam.
Iya. Dan diikuti oleh sahabat yang lainnya. Dan tidak ada pengingkaran satupun dari sahabat Rasulullah yang lainnya. Sehingga ini menyerupai ijma'. Ijma'nya sahabat Nabi. Ijma'nya para ulama yang ada pada waktu itu. Kalau sholat tarawih itu tidak ada pembatasnya 11 rakaat. Iya. Tidak ada pembatasnya. Begitu juga Al-Imam Syafi'i. Beliau dari Mekah. Beliau mengatakan bahwasanya di Masjidil Haram Mekah sholat tarawih itu 22 lebih dari 11 rakaat. Dari dulu. Maksudnya dari zaman salaf. Begitu juga Anas bin Malik, beliau imamnya kota Madinah. Beliau mengatakan di Masjid Nabawi, sholat tarawih itu di atas 11 rakaat. 23 rakaat atau lebih dari 23 rakaat. Jadi itu sudah menjadi berjalan dari semenjak zaman terdahulu. Itu yang tidak dikabarkan. Makanya ada sebagian ulama terkadang mengatakan dengan ini ijma' para ulama sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat. Maksudnya ijma' maksudnya mereka sudah diamalkan oleh muslimin dari zaman dahulu. Dari zaman salaf. Itu maksudnya. Taib. Makanya di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, di luar masa pandemi itu sholat tarawihnya lebih 23 rakaat. Ya 10 terakhir malam tambah lagi sholat malamnya sampai menjelang subuh. Ya jadi para hadirin dan hadirat, kalau seandainya ada ulama yang mereka atau ada orang yang mengatakan sholat lebih dari 11 rakaat itu bid'ah. Kalau dia seorang ulama maka itu ijtihadnya dia. Kalau beliau benar mendapatkan 1 pahala, benar mendapat 2 pahala. Kalau seandainya salah mendapatkan 1 pahala. Kan begitu. Tetapi kita mengatakan fahmus salaf, pemahaman para salaf. Rasulullah, para sahabat Nabi itu lebih utama dalam memahami hadis daripada orang yang datang setelah mereka. Jelas. Jadi kalau seandainya orang ingin sholat 11 rakaat silakan. Karena Rasulullah melakukan 11 rakaat. Tetapi kalau dia ingin melakukan sholat tarawih 23 rakaat, maka para salaf terdahulu mereka melakukan sholat tarawih 23 rakaat. Dan tidak ada pengingkaran dalam masalah ini. Sehingga makanya saya katakan tadi terkadang akar rumputlah orang-orang yang ilmunya seperti kita inilah yang bikin kegaduhan terkadang. Adapun para ulama mereka karena ilmu mereka luas, karena hati mereka suci, ilmu itu bukan untuk istilahnya untuk adu siapa yang lebih kuat, ya bukan seperti ring tinju, makanya akhirnya tenang mereka jadinya. Jelas ya, jadi nggak perlu dipeributkan. Bahkan kalau seandainya kita sholat di masjid tetap di rumah kita 23 rakaat, ngapain ente jauh-jauh masjid lain? Sholat saja di situ bersama saudara anda muslimin, kecuali ada hajat sesuatu yang lainnya yang anda butuhkan. Tapi saya nggak mau sholat 23 rakaat. Sakain sholat 11 rakaat. Akhi, kita tuh nggak lebih pinter loh daripada daripada Umar bin Khattab, daripada Ubay bin Ka'ab, dan juga dari Imam Syafi'i dan juga dari Imam Malik rahimahullah. Taib. Jadi kalau seandainya saya bukan karena 23 dan 11-nya. Saya kalau di sana mungkin jenjang limit waktunya lebih panjang sehingga saya lebih punya waktu baca Quran karena keseharian saya kerja jadi nggak sempat baca Quran. Jadi dengan tujuan dia memilih sholat di masjid yang 11 rakaat nggak ada masalah. Tapi kalau saya nggak mau dia mengharamkan sholat di masjid 23 rakaat, maka perlu untuk dikaji kembali. Dia harus mengkaji kembali permasalahan ini. Ya sehingga tidak stuck pada satu titik ilmunya, kita harus banyak membaca dari penjelasan para ulama. Dan apa yang saya sebutkan tadi kurang lebih dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam sebuah pengajian beliau ketika membahas tentang permasalahan ini. Nah. Jazakallahu khair Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman untuk kita semua yang sudah mendengarkan kita untuk hari ini. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Ustaz yang sudah masuk di 085214142314. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara supaya kita bisa memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan seseorang selama di bulan Ramadan Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yaitu sebenarnya kembali bagaimana kita menata hati kita. Ya, kita harus menyadari Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya bani Adam kullukum innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berbuat salah siang dan malam. Dan demikianlah kondisi dan keadaan manusia, dia pasti berbuat salah. Dia pasti berbuat dosa. Apakah dosa dia dengan Allah ataukah dosa dia dengan manusia? Ya, dan ada satu kitab yang sangat bagus sekali ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kaidah-kaidah agar kita bisa bersabar dari ujian dan cobaan manusia. Ya, tadi kan kita sudah dilatih sama Rasulullah. Kalau seandainya ada orang yang menghina kita, menjelekkan kita, membuat dolim kepada kita, akhi, saya sedang berpuasa. Kenapa kita diajarkan seperti ini? Karena memaafkan itu lebih baik. Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau seandainya ada orang berbuat jelek kepadamu, maka balaslah kejelekan itu tetapi setimpal, enggak boleh berlebih-lebihan. Wa la in sabartum, tapi kalau seandainya kamu bersabar, maka orang yang bersabar itu lebih baik kata Allah. Jadi
Ini yang harus kita tanamkan. Jadi puasa bukan hanya waduh saya puasa ngapain ya, harus nurunin berat badan. Di bulan Ramadan inilah kesempatan saya turunin berat badan saya. Ya, adapun yang lainnya udah dia nggak peduli. Seharusnya bukan itu tujuan kita berpuasa, tapi hikmah-hikmah di balik itu semua yang telah kita jelaskan sebagiannya tadi. Ustadz, sebelum kita closing untuk sore ini, mungkin ada nasihat buat kita semua sekaligus pendengar radio STA TV dan juga radio Al-Kans dan juga radio As-Sunnah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan juga yang ada di Langsai mendengar radio Kans dan radio As-Sunnah yang ada di kota Takengon. Ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini dengan ketenangan, kesejukan jiwa, kepedulian, ya punya empati sosial yang tinggi, maka inilah harus kita pertahankan. Ya, rahasia-rahasia di balik ibadah itu sendiri yang harus kita pertahankan. Dan kita bisa merasakan bagaimana kenikmatan seseorang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jangan sampai kenikmatan ini hanya ada di bulan Ramadan saja. Kita ingin mendapatkan kenikmatan ini sepanjang tahun hidup kita sampai kita bertemu dengan Allah. Dan kita akan begitu bahagia kehidupan seorang hamba ketika dia membingkai hidupnya seperti dia membingkai hidupnya di bulan Ramadan. Yang dia insya Allah akan anti galau, anti stres, anti segalanya. Ya, ketika dia memperkuat kalbunya, ya mempraktekkan apa yang telah dilatih di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Dan tentunya itu semuanya tidak akan mampu kita lakukan kecuali dengan inayah dan pengokohan dari Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, di antara doa yang harus kita panjatkan kepada Allah, ya Allah, berikanlah ketenangan kepada diriku di bulan Ramadan ini dan begitu juga di luar bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkanlah langkahku ya Allah. Apa yang telah Engkau berikan kemudahan langkah untukku beribadah di bulan Ramadan ini, mudahkan juga di luar bulan Ramadan. Engkau telah menjaga diriku ya Allah dari hal-hal yang Engkau benci di dalam bulan Ramadan ini. Hamba bisa melakukan apa yang saja yang Engkau larang ya Allah. Maka ya Allah, tanamkan kebencian itu dan kemudahan itu juga untuk saya meninggalkannya di luar bulan Ramadan. Karena sebesar apapun kekuatan kita untuk meninggalkan, kalau seandainya tidak diberikan taufik oleh Allah, maka tentunya tidak akan bermanfaat sama sekali. Jadi banyak berdoa, dan ini adalah doa yang perlu kita selipkan di waktu-waktu istijabah. Nah, Allah SWT. Jazakallah khair Ustaz. Dan alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan informasi dan juga nasihat sekaligus pencerahan dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Haris Abu Naufal hafidahullah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan sekeluarga dalam kebaikan. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan bagi sahabat pendengar yang juga sudah ikut berpartisipasi dalam acara live podcast di Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Terima kasih untuk semua partisipasi antum semua yang sudah mendengarkan kami di 91,4, di 106,1 dan di 96,1 FM. Untuk edisi 8 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 April tahun 2021. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya Iqbal beserta kru yang bertugas sore ini pamit undur. Kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.